ini kakak dapat tugas dari kepala guru program kakak namanya Pak Andri. Nah, kakak ingin menjelaskan mengapa suara menggema di ruangan kosong. Sebelum menjelaskan, perkenalkan dulu nama kakak Wildan Trisakyo. Nama kalian? Nama saya Kendra. Kendra. Oke. Kendra, tahu nggak mengapa suara menggema di ruangan kosong? Oke. Ketika Kendra berbicara atau mengeluarkan suara di ruangan, Kendra akan menciptakan suara gelombang yang akan mencapai ketika Kendra itu di ruangan kosong itu, suaranya itu akan mencapai permukaan dinding atau langit-langit. Ketika berbicara di ruangan kosong, dia akan menciptakan suara di ruangan kosongnya itu yang akan menghasilkan pantulan suara yang kembali ke sumber bunyinya yang tadi Kendra bicara. Oke? Dan itu disebutnya suara gema. Dan ketika Kendra berbicara di ruangan kosong yang tidak ada benda sekalipun seperti meja, kursi, dan perabotan lainnya, maka suara yang Kendra hasilkan itu menghasilkan suara besar atau disebut juga suara gema. Namun justru sebaliknya, ketika Kendra berbicara di ruangan yang ada benda-benda seperti perabotan yang tadi kakak bilang, ada meja dan perabotan lainnya, maka suara yang dihasilkan mengecil karena benda itu menyerap suara-suaranya. Nah, pasti kalau Kendra lagi di kontrakan, perumahan kontrakan, nah pasti kita kalau lagi ngomong tuh suara kenceng, kayak ada suara raungan gitu, pasti raungan. Kendra pernah nggak? Nah, ketika pasti Kendra kalau lagi di kontrakan tuh, lagi di kontrakan kosong yang gak ada benda-bendanya, Kendra kalau lagi ngomong kayak halo gitu pasti suaranya meraung karena gak ada benda-benda. Oke, sekarang kita masuk ke faktor-faktornya. Pertama, ukuran. Ketika Kendra lagi masuk ke ruangan, Kendra walaupun nih tidak ada benda, tetapi ruangan itu sempit, walaupun Kendra mengeluarkan suara kencang, itu tidak akan memantulkan suara kembali. Kenapa? Karena ukuran ruangannya. Ukuran menghasilkan suara itu gema atau enggak. Tuh. Makanya walaupun Kendra lagi misalkan di kamar mandi, walaupun itu tidak ada barangnya, tetapi suaranya itu tidak menghasilkan gema karena ruangannya itu kecil. Gitu. Beda justru ketika Kendra di ruangan besar, ada mejanya, ada perabotannya, tetapi menghasilkan suara gema. Kenapa? Karena ukurannya besar. Tuh. Walaupun Kendra lagi di ruangan, lagi di kelas gitu, ada meja, tapi tidak ada orang, tetap aja Kendra bisa menghasilkan suara gema. Tuh. Jadi tergantung ukurannya. Kedua, material permukaan. Ketika Kendra lagi di kondangan dan apa yang permukaannya itu terbuat dari kain. Nah, itu Kendra itu pasti kalau mengeluarkan suara, bisa nggak suara gema ketika Kendra lagi di kondangan? Bisa nggak? Nggak kan? Nah, karena itu bahan permukaannya itu berbeda dengan permukaan lainnya. Kalau Kendra lagi di ruangan, pasti kan yang tadi kakak bilang itu bisa mengeluarkan suara gema karena itu terbuat dari beton. Nah, beda. Kendra kalau lagi di kondangan, pasti walaupun nggak ada benda, nggak ada perabotan lainnya, tidak menciptakan suara gema karena itu terbuat dari kain. Permukaan atas plafonnya itu terbuat dari kain. Jadi Kendra tidak bisa mengeluarkan suara gema walaupun ukurannya besar. Gitu. Kesimpulannya, suara gema akan menciptakan terhasilkan dari benda-benda yang tidak ada di dalam ruangannya. Maka semakin besar tidak ada benda-benda di dalam ruangannya, semakin besar ciptaan ruangannya, menciptakan suara gema. Segitu saja dari penjelasan dari kakak. Terima kasih ya Kendra atas waktunya. Terima kasih. Teman-teman, kakak dapat tugas dari Pak Andri. Kakak ingin menjelaskan mengapa suara menggema di ruangan kosong. Sebelum menjelaskan, kakak ingin perkenalkan dulu. Nama kakak Wildan Trisakyo. Nama kalian? Ini Amadi, ini Radit, ini Pandu, ini Raka. Nah, kita ingin menjelaskan nih, kenapa suara bisa menggema di ruangan kosong. Jadi
ketika kalian berbicara atau mengeluarkan suara, itu akan menciptakan gelombang suara yang merambat melalui udara. Dan ketika kalian mencapai suara gelombang itu ke permukaan atau di bumi, nah suara itu akan memantul kembali kepada sumbernya, dan itu disebutnya suara gema. Ketika kalian di ruangan kosong tanpa ada barang, maka suara itu lebih efisien untuk mengeluarkan suara gemanya. Dan sebelum lanjut, gema itu kalian tahu nggak sih apa? Raung yang besar, raung gitu, suara yang menyaring. Justru sebaliknya, ketika kalian di ruangan yang ada benda, ada perabotan dan lain-lainnya, suara gema itu akan mengecil atau menyerap, karena adanya benda-bendanya itu. Jadi suaranya itu terhalang oleh benda-bendanya, diserap. Dan kakak ingin menjelaskan nih faktor-faktor apa aja yang bisa terjadi kenapa suara itu menggema di ruangan kosong. Pertama, ukuran dan ruangan. Ketika kalian di ruangan kosong, walaupun ruangan kosong nih tidak ada benda-benda apapun, tetapi ruangannya kecil, maka kalau ketika kalian berbicara itu tidak akan mengeluarkan suara gema. Kenapa? Ukuran ruangannya. Contohnya gimana di kamar mandi, walaupun kalian mengeluarkan suara di kamar mandi, itu tidak akan menciptakan suara gema karena ukurannya kecil ruangannya. Berbeda, walaupun kalian di ruangan besar ada meja, ada benda-benda lain, itu menciptakan suara gema. Kenapa? Ya tadi kakak bilang lagi, ukuran ruangannya. Dan kedua, material permukaan. Kalau kalian sedang di kondangan tuh, ketika kalian di kondangan tidak ada seorang pun di situ, walaupun ada benda dan juga pun tidak ada benda, kalau kalian menciptakan suara itu tidak menghasilkan gema karena permukaannya itu terbuat dari kain. Berbeda dengan ketika kalian di ruangan seperti beton yang terbuat dari semen atau kaca dan lain-lain lah, itu dia menciptakan suara gema karena materialnya itu keras. Karena biasanya suara gema itu tercipta karena suara inian permukaannya yang keras. Itu yang tadi. Oke, kesimpulannya suara gema itu diciptakan karena ruangan yang kosong, tidak ada benda-benda. Semakin tidak ada benda di ruangannya itu, maka semakin besar ciptaan suara gemanya. Oke, terima kasih penjelasan kakak. Mohon maaf bila ada salah kata, dan terima kasih Ros. Permisi, kakak dapat tugas dari Pak Antri. Kakak ingin menjelaskan mengapa suara menggema di ruangan kosong. Nah, sebelumnya kalian tahu nih mengapa suara menggema di ruangan kosong? Oke, sebelum menjelasin, kakak ingin perkenalkan namanya. Perkenalkan nama kakak Ugil dan Trisaktia. Nama kalian? Jadi kakak ingin menjelaskan mengapa suara menggema di ruangan kosong. Nah, ketika kalian berbicara atau mengeluarkan suara, maka akan menciptakan gelombang suara. Nah, suara gelombang itu akan ketika kalian mencapai suara gelombang itu mencapai permukaan dinding, langit dan lain-lain, maka akan menciptakan suara pantulan. Pantulannya lagi itu kembali kepada sumbernya. Itu disebut suara gema. Suara gema ketika kalian menciptakan berbicara di ruangan kosong tanpa ada perabotan, tanpa ada benda, maka suara gema itu lebih efisien, menguatkan lebih besar. Justru sebaliknya, ketika kalian di ruangan kosong tanpa perabotan, pasti ketika kalian masuk ke ruangan kosong ada benda, ada perabotan, pasti kalian kalau kalian berbicara pasti suaranya itu nggak ngeram atau nggak gema. Karena suara itu diserap oleh benda-bendanya. Apa? Nah, contohnya gimana? Ketika kalian di kontrakan, pernah nggak sih yang ke rumah kontrakan kosong? Nah, pasti ketika kalian bilang kayak halo apa, ngomong apa aja, pasti kalian tuh pasti suaranya itu pasti ngeram. Nah, ya kan? Nah, ya itu. Beda ketika kalian lagi di rumah, ada benda, ada meja, ada kursi dan perabotan lainnya, pasti suaranya nggak gemak, nggak ngerawat, karena itu bendanya diserap, karena suara itu diserap oleh benda-benda.
Nah, kita akan masuk ke faktor-faktor yang pertama, ukuran ruangan. Ukuran ruangan itu bisa mempengaruhi kalian menciptakan suara gema atau tidak. Nah, contohnya, ketika kalian berbicara, walaupun nih kalian berbicara di ruangan kosong, tapi tergantung juga ukurannya. Nah, ketika kalian berbicara di ruangan kosong dan ukurannya kecil, maka tidak akan menciptakan suara gema. Kenapa? Yang tadi aku bilang, suara ini ukurannya itu kecil, ukuran ruangannya kecil. Beda ketika kalian di ruangan besar itu seperti aula tuh, aula di situ. Nah, ada bangku, ada benda-benda yang lain, tetapi bisa menciptakan suara gema. Nah, kenapa? Yang tadi kakak bilang juga, ruangannya. Nah, masuk kedua, material permukaan. Materi permukaan juga itu bisa memfaktori. Contohnya gimana? Yang tadi kakak bilang, ukurannya itu terbuat dari beton. Nah, kalian itu bisa menciptakan menghasilkan suara gema. Berbeda dengan kain, seperti kain gitu. Contohnya gimana? Di kondangan. Kalian tahu kan pasti kondangan tuh ada kain-kain tuh, plafonnya kain. Nah, walaupun emang ada benda, walaupun emang ruangannya kosong, tidak ada benda, tetap aja dia nggak bisa menghasilkan suara gema karena bahannya itu terbuat dari kain. Itu berbeda dengan yang tadi kakak bilang, ukurannya kalau ruangannya beton, nah itu baru kalian bisa menghasilkan suara gema. Kesimpulannya adalah kalau kalian ketika kalian di ruangan kosong, maka suara gema akan lebih besar kok. Itu pun juga aspek-aspek ukuran atau ruangannya. Jika kalian jika ada benda di ruangan kosong, maka mengecillah suara gemanya itu. Oke. Terima kasih waktunya. Dan sampai jumpa.